rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nah, ma akhir ma qara'na, ma huwa akhir ma qara'na? Terakhir itu sampai mana? Ini ya, al-murad bi irtifa'il hadas. Alaysa kadzalik? Nah, idan الآن نقرأ في المراد بزوال الخبث. من والمراد بزوال الخبث. نعم يا شيخ أحمد موجود؟ موجود أستاذ. نعم تفضل ابدأ على بركة الله. بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث. والمراد بزوال الخبث خلاص. من والمراد بزوال الخبث. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. Nah, wal muradu bi zawalil khabas, dan yang dimaksud dengan hilangnya khabas, ya khabas itu maknanya maistaqdar, ya, segala apa yang dianggap kotor. Ya, jadi maknanya segala apa yang dianggap kotor, ya, itu dikatakan khabas. Ya, apakah kotor secara hissiyah yang kotoran, ya, yang dianggap kondisi dengan kotor, ya, atau dalam kotor dalam misalnya dalam ucapan ataupun dalam misalnya kalau seperti apa kesyirikan, ucapan seperti misalnya apa berkata kotor atau mencela dan semisalnya, ya. Jadi adapun maksud al-khabas, ya, dalam pembahasan taharah itu adalah apa? Punya makna khusus, yaitu apa? Zawalun najasah, yaitu apa? Hilangnya najis, ya, hilangnya najis minal badani wasaubi wal makan, dia dari tubuh, ya, maupun pakaian ataupun tempat. Ya, jadi maksudnya apa? Hilangnya najis itu tidak adanya khabas, itu maksudnya tidak adanya najis, ya. Ya, jadi bukan kotoran secara umum, ya. Maksud kotoran di sini adalah berupa najis, ya. Karena di sana ada yang apa? Ya, ada yang beranggapan, ya, kalau maksudnya karena bajunya kotor, maksudnya dipakai buat kerja, ya, misalnya kan orang desa gitu ke sawah, ya, berkebun, ya, akhirnya karena menganggap apa, ya, masih kotor karena apa, ya, pakaiannya terpakai buat kerja, akhirnya menunda sholat misalnya berjamaah, ya, karena menganggap apa masih kotor, ya. Selama kotoran tersebut bukan berupa najas, ya, maka boleh menggunakan apa pakaian tersebut untuk apa sholat, ya. Ya, namun sekiranya memungkinkan kita untuk apa menggunakan pakaian yang lebih bersih, lebih baik, tentunya apa lebih baik, ya, menggunakan pakaian yang lebih bersih lebih baik. Namun sekiranya akan sulit atau menyulitkan, maka ya cukup menggunakan pakaian tersebut, tidak masalah selama bukan tidak ada najis, ya.
Namun kalau memungkinkan mengganti dengan yang bersih, itu lebih afdal, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang baik, ya, setiap kali mendatangi masjid. Ya. Baik. Hasil. Wa taharatul hissiyatu ala naw'aini. Taharatu hadatsin wa takhtassu bil badani wa taharatu khabathin wa takunu fil badani was thawbi wal makani. Ya. At-taharatul hissiyatu ala naw'ain. Hissi, ya, yang dapat ditangkap dengan panca indera itu ala naw'ain, ya, menjadi dua jenis. Yang pertama taharatu hadatsin wa takhtassu bil badan, ya. Yang pertama adalah taharah, ya, suci dari hadas, ya, suci dari hadas. Wa takhtassu bil badan, dan taharah di sini, ya, yang jenis pertama ini yaitu suci dari hadas, dia khusus terkait dengan tubuh, ya, anggota tubuh, ya. Jadi taharah hadas itu suci dari hadas itu khusus, ya, terkait dengan anggota tubuh. Wa taharatu khabatsin, dan jenis yang kedua adalah taharah khabas, yaitu suci dari khabas. Ya, kemarin sudah dijelaskan khabas itu yaitu sifat yang menghalangi seseorang dalam melakukan salat. Ya, sifat, ya, sebuah sifat yang melekat pada seseorang yang menghalangi dirinya untuk melakukan salat. Nah, adapun jenis yang kedua di sini suci dari khabas, wa takunu fil badani wa thawbi wal makan. Ya, dia terdapat pada tubuh maupun pakaian ataupun tempat. Ya, jadi kalau jenis taharah yang kedua yaitu suci dari najis, ya, khabas najis, itu harus dalam 3 tempat, ya, 3 keadaan, yaitu badan, pakaian maupun tempat, ya. Nah, wasil. Ya, Syekh Ahmad. Nah, tadi kan antum mungkin nggak, misalnya tadi kita baca wa taharati khabasin, mungkin nggak? Mungkin nggak dibaca wa taharati khabasin? Mungkin Ustaz. Mungkin. Oh, sudah Ustaz. Mungkin Ustaz, jadi batal. Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu bacanya kan pertama taharatu hadasin, iya kan? Yang pertama itu baca taharatu hadasin. Oh, yang atas itu. Oh. Nah, ya, berarti yang keduanya juga harus taharatu khabasin. Kecuali kalau antum yang dari awalnya sudah antum baca wa taharati hadasin, baru yang kedua pun dibaca taharati khabasin. Ya, kalau yang setelah berarti harus ngikut yang sebelumnya. Nggak boleh kita sesukanya, ya. Tapi kalau yang di sini ini boleh kita baca taharatu hadasin atau taharati hadasin, itu boleh. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, ya. Karena dan tadi seperti ada yang masuk, nggak ada ya. Oke, sebagaimana yang kita jelaskan semuanya sebelumnya, ya, ini bisa sebagai mubtada atau khabar yang dihilangkan, atau dia badal dengan dhamir robit pula yang dihilangkannya. Jadi seluruh keadaan i'rab tersebut labud dan minat takdir, harus ada penentuan sesuatu yang dihilangkan, sehingga karena setiap keadaan atau i'rab tersebut harus ada penentuan sesuatu yang dihilangkan, maka salah satu dengan yang lainnya tidak lebih utama dalam masalah i'rabnya. Kecuali kalau salah satunya ada yang tidak perlu ada penentuan sesuatu yang dihilangkan, maka itu yang lebih rajih untuk diambil. Baik, ya, lanjut. Wal hadatsu ala naw'aini, hadatsin asghara وهو ما يجب
yajibu bihil wudu'u wa hadatsin akbar wa ma yajibu bihil ghuslu. Nah, ya. Wal hadatsu ala nau'ain, dan hadas ya kalau tadi sebelumnya itu pembagian taharah ya. Di sini masuk ke pembagian terkait dengan hadas ya. Ya. Wal hadatsu ala nau'ain. Hadas terbagi menjadi dua macam. Ya, hadasin asghara ya, hadas kecil. Ya. Jadi jenis hadas yang pertama adalah hadas kecil, wa huwa ma yajibu bihil wudu, yaitu hadas yang mengharuskan mewajibkan wudu ya dengan adanya hadas tersebut ya. Ya. Jadi dengan adanya hadas kecil tersebut hanya mewajibkan untuk berwudu saja ya. Wa hadasin akbar, dan jenis hadas yang kedua adalah hadas ya, hadas besar. Apa itu hadas besar? Yaitu ma wa huwa ma yajibu bihil ghuslu ya. Adapun hadas besar adalah hadas yang dia mewajibkan, mengharuskan mandi ya, mengharuskan atau mewajibkan mandi dengan adanya hadas tersebut ya. Jadi kalau hadas kecil itu hanya mewajibkan wudu, adapun kalau hadas besar maka dia mewajibkan untuk mandi. Nah, masih. Wal khabathu ala thalathati anwa'in. Khabath Wasil. khabathin yajibu ghusluhu wa khabathin yajibu nathuhu wa khabathin yajibu mashuhu. Nah, wal khabathu ala salasati anwa ya. Adapun khabas ya, kalau sebelumnya hadas terbagi menjadi dua, adapun di sini khabas maka dia terbagi menjadi tiga ya, tiga jenis atau tiga macam. Yang pertama khabasin yajibu ghusluhu, yaitu khabas ya, najis ya. Jadi khabas di sini tadi sudah dijelaskan maksud kita adalah najis ya. Jadi najis yang yajibu ghusluhu, yang menghilangkan najis tersebut wajib dengan mencucinya ya. Ya, jadi najis ya, jenis najis yang pertama adalah najis yang menghilangkan najis tersebut wajib dengan mencucinya. Wa khabathin yajibu nadhuhu atau nadhuhu ya. Dan yang khabas yang kedua adalah khabas atau najis yang wajib nadhuhu. Mana nadhuhu yaitu memarcikannya ya. Ya. Adapun jenis najis yang kedua adalah ya, najis yang menghilangkannya cukup hanya dengan memercikan air kepada sesuatu yang terkena najis tersebut. Ya. Wa khabathin yajibu mashuhu, dan jenis najis yang ketiga adalah najis yang menghilangkannya wajib dengan mengusapnya ya, dengan membasuhnya ya. Jadi najis ada tiga macam, ada yang wajib dengan mencucinya ya, jadi menghilangkannya wajib dengan mencucinya, ada pula yang hanya cukup memercikannya, ada pula yang wajib dengan membasuhnya. Adapun apa saja yang wajib dengan mencucinya, apa saja yang cukup hanya dengan memercikannya, dan apa saja yang wajib atau perlu untuk membasuhnya, itu nanti akan datang penjelasannya. Baik. Dan alan Mas Reza ya. Nah, Mas Reza. Tafadhal, wasil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala di masalah tsaniyah itu ini ada nukhbatun minal ulama, ini jamaah bukan satu orang. Jadi kitab ini begitu pula ya, kitab ini aja yang kalau yang Al-Masail
penulisnya satu, yaitu Syekh Abdul Karim An-Namlah. Kalau mulakhas penulisan satu, yaitu Syekh Fauzan hafizallah. Adapun ini untuk muyasar, fikih muyasar ini kumpulan ulama, sebagaimana tafsir al-muyasar juga kumpulan ulama. Nah, qala al-muallifun hafizahumullah, al-mas'alatu ats-tsaniyatu al-ma'u alladhi tahsilu bihi at-taharatu. Hasala yahsulu. Nah, hasala yahsulu alladhi tahsulu bihi at-taharatu. Nah, al-mas'alatu ats-tsaniyah, ya, masalah atau pembahasan yang kedua terkait alladhi tahsulu bihi at-taharah, yaitu ya, air yang kesucian itu dapat diperoleh dengannya. Ya, jadi maksudnya pembahasan di sini terkait air apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci. Ya. Ya. Air apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci. Ya, sehingga diperoleh dengannya toharah, kesucian. Nah, wasil. Taharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi yazalu bihi yatatahharu majhul at-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi yazalu bihi an-najasu wa yarfa'u bihi al-hadatsu wa huwa al-ma' wal ma'u alladhi bukan lagi wasil hatta al-bihar wal bihar. Naam. Wal ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharatu wal ma'u at-tahuru wa huwa at-tahiru fi dzatihi al-mutahhari tadi. Isim fa'il. Al-muthhir tadi. Al-mutahhiru li ghairihi wa huwa al-baqi ala asli al-asli khilqatihi. Nah, khilqati ay ala sifatihi allati khuliqa alaiha allati khuliqa alaiha sawa'un kana nazilan minas sama'i kal matari wazaubi as-saluji wal bardi aw jariyan fil ardi sama'il anhari wal uyuni wal abari wal bihari. Nah, barakallahu. At-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Ya, jadi taharah itu butuh kepada sesuatu yang dapat dijadikan untuk alat bersuci, ya. Jadi namanya bersuci ya butuh sesuatu yang dapat dijadikan untuk alat bersuci. Yazalu bihi najasu, yang dengan hal tersebut najis akan hilang, ya. Di sini yazalu, ya, yazalu. Ini yazalu di sini termasuk ya, jadi nanti zala di sini, ya. Jadi nanti ada tiga macam. Zala yazulu, kemudian zala yazalu, dan ada zala yazilu. Ketiga macam makna tersebut berdekatan, yaitu bermakna berdekatan, yaitu bermakna hilang, ya, terpisah, ya, ditinggalkan, ya, jadi berdekatan. Namun untuk ya,
Untuk yang yazilu ya, dengan dibaca kasrah ya, zala yazilu, maka ini maknanya dia apa? Mutaaddi ya. Ya. Maknanya apa? Yazilu mutaaddi ya. Jadi yazilu syai'i ay bermakna fasalahu anhu. Ya, ini apa? Misalnya apa? Yazilu Zaidun an-najasa anis-saub ya, jadi Zaid menghilangkan apa, najis dari pakaian ya. Untuk yang yazilu maka dia mutaaddi. Adapun zala yazulu dan zala yazalu dia maknanya lazim ya. Adapun yang dia nanti termasuk saudaranya karena adalah yang zala yazalu ya. Namun dia menjadi saudaranya karena dia harus apa? Didahului oleh huruf penafyi ya. Jadi ketika hanya yazalu saja berarti dia tidak beramal ya. Sehingga nanti apa? Yang datang setelahnya adalah fa'il ya. Kalau dia mau beramal sebagaimana kana, maka dia harus apa? Didahului oleh apa? Nafyi ya, la yazalu. Adapun kalau tidak didahului oleh huruf nafyi, maka dia tidak beramal sebagaimana saudaranya kana. Tapi dia jadi apa? Fi'lut tam. Nah, ya, jadi yazalu bihin najasu, yang dengan sesuatu yang ya tadi apa? Jadi tahara itu butuh kepada sesuatu yang dapat dijadikan untuk alat bersuci. Yazalu bihin najasu, yang dimana apa? Najis itu dapat hilang dengan hal tersebut. Wa yurfa'u bihil hadatsu, dan hadas dapat terangkat dengannya. Wa huwal ma, yaitu hal tersebut yang dapat dijadikan alat bersuci adalah alma, yaitu apa? Air. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharatu huwal ma'ut tahur ya. Dan air yang apa? Dapat diperoleh kesucian itu dapat diperoleh dengannya adalah air yang bagaimana? Air yang apa? Huwal ma'ut tahur, air yang tahur. Apa itu makna air yang tahur? Apa makna dari tahur? Wa huwa tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi, yaitu air yang suci pada zatnya ya, tidak tercampur dengan najis, al-mutahhiru li ghairihi, dan dapat mensucikan apa selainnya. Ya, jadi makna tahur adalah suci pada zat air zatnya dan dapat mensucikan selainnya. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi, yaitu sesuatu ya, yang air yang tetap dalam keadaan asal penciptaannya ya. Ya, wa huwal baqi ala asli khilqatihi, yaitu apa? Air yang tetap, al-baqi tetap, ala asli khilqatihi, dalam keadaan asal penciptaannya ya. Ai ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha, yaitu berdasarkan ya, sifat yang ia diciptakan padanya ya, tidak terjadi apa perubahan ya, tetap dalam apa kemutlakan pada saat ia diciptakan ya. Sawa'un kana nazilan minas sama ya, baik air tersebut turun dari langit, kal matari, seperti air hujan, wal dhaubus suluj, dan cairan dari air salju ya, cairan dari butir salju ya, wal baradi, dan embun, au jariyan fil ardi, atau air tersebut adalah air yang mengalir di bumi, kama il anhari, seperti air apa sungai, wal uyuni, mata air, wal abari, air sumur, wal bihar, air laut ya. Maka air tersebut adalah air yang apa? Sifatnya at-tahur, yaitu air yang suci pada zatnya dan dapat mensucikan selainnya ya. Jadi dapat dijadikan untuk alat bersuci. Nah, Mas Riza. Biqaulihi ta'ala وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
ولقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولقول Yaqi hasbuk liqaulihi ta'ala, ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, yaitu apa? Dialah yang telah menurunkan kepada kalian air dari langit yang dengan yang dapat mensucikan kalian, ya, yang dengannya dia mensucikan kalian dengan apa air tersebut, ya. Waliqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan dialah yang, dan kami telah menurunkan, ya, dari langit air yang tahur, yaitu air yang apa tadi tahur, yaitu air yang suci pada zatnya dan mensucikan selainnya. Nah, wasil waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wa thulji wasalji wal bardi. Nah, Allahumma waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighsilni, ya Allah, bersihkanlah aku, sucikanlah aku, min khataayaya, ya, dari apa kesalahan-kesalahan, ya, bil ma'i dengan air, wasalji dan salju, wal baradi dan embun. Nah, wasil Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahr wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri, yaitu terkait dengan apa air laut, Nabi bersabda apa, huwa tahuru ma'uhu, ya, jadi dia itu, yaitu air laut itu apa airnya tahur, ya, suci lagi mensucikan, al-hillu maitatuhu, bangkainya apa halal, ya, bangkai ikannya apa halal. Nah, wala tahsulut taharatu bima'in ghairil ma'i kal khalli wal benzin saja. Nah, benzin, nah, wal benzin wal asiri wal limun, ya, وما شابه ذلك بقوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولو كانت الطهارة تصل بماء عين غير الماء لنقل عادم الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. ya. Jadi wala tahsulu taharatu bima'in ghairil ma', ya. Dan taharah itu, ya, kesucian itu tidak dapat diperoleh dengan benda cair, ya, ghairil ma', yang selain air. Maksudnya selain apa air yang telah disebutkan, ya, macam-macam air yang telah disebutkan yang dia masuk dalam tahur. Kal khilli, ya, apa di sini khil atau khil, apa namanya itu, mesit, sebentar, anak agak lupa, cuka, cuka, ya, seperti cuka, bensin, ya, al-asir, seperti apa, jus, wal limon, dan lemon, wa masyabaha dzalik, dan yang semisalnya, liqaulihi ta'ala falam tajidu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba,
Dan apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah ya dengan tanah yang suci. Walau kana at-taharatu tahsulu bima'in ghairil ma'i la nuqila 'adimul ma'i ilaih. Ya, kalau sekiranya taharah ya kesucian diperoleh dengan benda cair selain air, ya selain air yang telah disebutkan, ya la nuqila adimul ma'i ilaih. Maka sungguh adimul ma, yaitu tidak adanya air tidak adanya air air yang tahur ya, yang sebelumnya sudah disebutkan, itu akan berpindah kepadanya, ya. Walam yunqal ila turab, dan dia tidak akan berpindah kepada tanah. Maksudnya gimana di sini? Ya, jadi selama ketika kita tidak mendapati air, ya, tidak mendapati air yang tahur, yang suci lagi mensucikan, ya, yang masih tetap dalam kemutlakan makna air. Ketika kita tidak mendapatkan air tersebut, ya, tapi kita dapati air yang tahir, yang sifatnya zatnya suci, tapi dia bukan tahur. Ya, contoh yang tahir tadi seperti asir, ya, bensin atau lemon, air lemon, ya, cuka atau misalnya teh, syai, ya. Maka tidak langsung berpindah ke turab, ke tanah, kecuali maka yang kita gunakan air yang tahir tersebut. Jadi seperti ini. Ketika kita tidak mendapati air yang tahur, yang suci lagi mensucikan, namun di sana ada air tahir, air yang suci, seperti tadi misalnya air teh, ya. Jadi kita nggak berpindah untuk bersuci kepada tanah tersebut, bertayamum, akan tetapi kita bersuci dengan menggunakan air tahir tersebut. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Nah, jadi kita perpindahan dari bersuci menggunakan air yang tahur, berpindah ke bertayamum, itu tidak dilakukan kecuali benar-benar tidak ada air tahur maupun air tahir. Tapi kalau masih ada air tahir, maka air tahir itu lebih didahulukan daripada menggunakan bertayamum dengan menggunakan tanah. Ya. Jadi seperti itu, ya, paham ya? Ya, jadi kita nggak berpindah bertayamum dengan tanah kalau masih ada air yang sifatnya hanya suci, tapi dia tidak mensucikan, tapi dia tahir, suci, maka itu lebih didahulukan ketimbang menggunakan bertayamum menggunakan tanah. Apa dalil yang menunjukkan hal tersebut? Itu tadi firman Allah Subhanahu wa taala falam tajidu ma'an. Di situ kan di situ airnya nakirah, ya kan, dalam bentuk nakirah. Fisyakin nafi, dalam bentuk konteks kalimat penafian. Lam tajidu, kalian tidak mendapati, ya. Dan kaidah mengatakan nakirah fisyakin nafi yufidu al-umum, ya. Nakirah fisyakin nafi tufidul umum. Ya, bentuk nakirah dalam konteks penafian itu memberikan faedah keumuman. Ya, jadi ketika kalian tidak lagi mendapati air mensucikan atau air yang sifatnya hanya tahir saja, hanya suci saja, baru fatayammarmu, baru kalian hendaknya kalian bertayamum dengan tanah yang suci. Jadi kalau sudah tidak benar-benar tidak ada lagi air baik yang tahur maupun tahir, baru bersuci. Tapi kalau air tahur belum tidak ada, namun masih ada air tahir, itu lebih didahulukan daripada menggunakan bertayamum dengan menggunakan debu. Ya, ya. Dan di antara yang menunjukkan hal tersebut juga, air tahir itu lebih didahulukan daripada menggunakan debu. Air tahir itu juga dapat menghilangkan najis dalam pakaian. Ya. Jadi air tahir itu boleh atau bisa menghilangkan najis, dapat digunakan untuk menghilangkan najis dalam pakaian. Ya. Ini menunjukkan air tahir, ya, penggunaannya lebih didahulukan daripada tanah. Nah, bertayamum menggunakan tanah. Jadi ini yang mungkin bisa kita baca. Insyaallah sanwasil fil liqa al-qadim.
Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum.